tentang program kami, yaitu Lingkungan Bersih Aku Senang. Kita merasa kurangnya pendidikan lingkungan hidup untuk anak usia dini, sehingga anak usia dini kita anggap itu masih kurang kesadarannya akan lingkungan. Nah, jadi kan setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Maka dari itu kita mengambil subjek untuk anak yang putus sekolah agar mereka juga mendapatkan pendidikan lingkungan hidup dan lebih sadar terhadap kebersihan lingkungan. Jadi selanjutnya yaitu permasalahan yang mendasari kelompok kami melaksanakan program ini itu ada 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran anak-anak mengenai kebersihan lingkungan. Nah, hal ini terjadi karena pada dasarnya anak-anak ini belum atau tidak mendapatkan pengetahuan tentang kebersihan lingkungan dari sekolah. Yang kedua itu permasalahannya anak-anak kurang memahami tentang jenis-jenis sampah yang ada. Jadi di program ini nanti kita akan mensosialisasikan apa aja sih jenis-jenis sampah yang ada. Terus permasalahan yang terakhir itu kurangnya pemahaman anak tentang nilai guna sampah. Jadi sebenarnya barang yang udah tidak terpakai itu masih ada manfaatnya kok kalau kita mendaur ulang atau dibuat lebih kreatif lagi. Tujuan umum dari pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran anak-anak yang putus sekolah yang tinggal di lingkungan Kerto untuk meningkatkan pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Tujuan khusus dari program ini adalah untuk mengasah kreativitas anak-anak dengan cara membuat produk kreatif dan agar anak dapat membedakan jenis sampah organik dan anorganik. Manfaat dari program ini adalah agar anak-anak paham mengenai cara menjaga lingkungan yang baik dan benar. Subjek dari penelitian ini adalah anak-anak yang berada di lingkungan Kerto dengan usia 5-12 tahun. Jadi pada minggu pertama kami akan melakukan proses pengenalan dan sosialisasi program dengan menggunakan metode wayang kertas. Kemudian setelah itu kami akan melakukan tanya jawab berhadiah untuk anak-anak di daerah Kerto. Selanjutnya setelah kita melakukan sosialisasi dan tanya jawab, kami akan mengajak anak-anak untuk praktek sisir sampah, di mana praktek sisir sampah ini akan kami lakukan di daerah sekitar kawasan Kerto. Setelah kita mengajak anak-anak untuk melakukan praktek sisir sampah, kami akan melakukan atau melaksanakan games untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Dan tentunya games itu akan berhadiah agar menstimulasi anak-anak supaya berani untuk bermain games. Selanjutnya pada minggu kedua kami akan melakukan program praktek produk kreatif, di mana kami akan mengajak anak-anak untuk mengelola sampah anorganik yang sebelumnya merupakan sampah yang tidak bisa digunakan. Kami akan mengelolanya dan mengajari anak-anak untuk bisa mengelola menjadi barang yang bisa dimanfaatkan. Seperti contohnya untuk botol untuk vas bunga atau menganyam bungkus-bungkus plastik, seperti itu. Selanjutnya setelah melakukan praktek produk kreatif, kami akan mengajak anak-anak ini untuk menulis harapan mereka mengenai lingkungan. Jadi apa aja keinginan mereka, harapan untuk lingkungan itu bisa ditumpahkan, ditulis dalam media kertas. Human Centered Design adalah sebuah pendekatan untuk mendesain sebuah program yang berfokus pada manusia atau pengguna. Human Centered Design ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada inspiration. Pada fase ini kita harus mempelajari secara langsung mengenai masalah yang dihadapi. Jika dilihat dari program yang akan kita jalankan, maka di sini permasalahan yang terjadi pada subjek yaitu kurangnya kesadaran anak-anak mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah ideation. Pada fase ini, kita akan berusaha merealisasikan ide dan gagasan yang telah dipelajari pada fase sebelumnya. Jadi di sini kita akan menjalankan program sosialisasi lingkungan, sisir sampah, dan praktek produk kreatif. Dan yang ketiga ini ada implementation, di mana fase ini kita akan membawa inovasi dan ide yang akan diharapkan akan menjadi sesuatu yang nyata. Dan di sini anak-anak ini kita ajak menjalankan program tersebut dengan harapan mereka ini akan sadar pentingnya menjaga lingkungan. Halo, saya Resti.
Kontribusi saya dalam mempersiapkan program ini adalah